Salam. Kita mendapati sekarang bahwa Blok Timur, kalau dulu Blok Timur dikaitkan dengan komunis, tapi sekarang ya kalau Blok Timur itu memang yang utama sekarang RRC masih menganut ideologi komunis. Tapi untuk Rusia kini bukan negara komunis lagi. Komunis sekarang cuma 10% di parlemen. Kategorinya ya sekarang ya pimpinannya Putin tuh nasionalis. Nah, Blok Timur itu yang dulu identik dengan komunis, sekarang ya ramah dengan agama. Ya, ketika Palestina dibombardir Israel, terutama Gaza dibombardir, perseteruan antara atau peperangan antara Israel dan Palestina, negara-negara komunis ini membantu Palestina, bukan cuma ucapan tapi juga perbuatan. Ya, mula-mula tampil adalah Putin. Beliau langsung menyatakan mendukung Palestina dan mengkritik Amerika yang ingin menyelesaikan urusan Palestina Israel ini cuma sendirian saja. Ya, dan itu tidak berhasil ngeberesin sendirian. Buktinya sudah 75 tahun, banyak linangan air mata, banyak cucuran darah, banyak penderitaan, pengungsian dari bangsa Palestina, dan tidak bisa dipecahkan oleh Amerika. Amerika yang merasa ya kuat, superpower, tidak bisa menyelesaikan. Nah, jadi begitu. Jadi Putin yang mula-mula mengkritik tentang sikap Amerika yang ingin menyelesaikan masalah konflik Israel Palestina cuma sendirian saja. Nah, begitu juga kita tahu negara komunis RRC langsung menyatakan dukungan kepada Palestina, juga mengirimkan kapal perang, 6 kapal perang, bayangkan, dan langsung di perairan Palestina sambil memberikan bantuan buat rakyat Palestina. Begitu juga negara komunis Korea Utara langsung menyatakan dukungannya dan siap membantu Palestina. Nah, inilah yang kita baca bahwa negara komunis yang dulu diidentikan sebagai anti agama, yang memusuhi agama, dan itu sebelumnya terus ditebarkan oleh blok barat ini, oleh American Gang, bahwa komunis adalah musuh agama. Tapi saat ini kebalikannya, apa yang disuarakan oleh Amerika tidak terbukti, malah membantu agama. Komunis membantu Palestina. Di negara komunis RRC, agama itu berkembang. Ya, itu bisa kita lihat langsung melalui video-video ketika Covid itu, bagaimana orang-orang Islam ya di sana ya melaksanakan agama secara baik, bahkan secara massal ketika Idul Fitri, Idul Adha, mereka berdoa bersama-sama dan rapih mereka karena mereka memakai kopiah putih dan pakaian syar'i. Jadi seperti itu. Ya, adapun masih ada suara-suara komunis memerangi agama. Misalnya di Cina ada satu suku, ya sebenarnya ini sudah kena virus Wahabi. Ya memang akhirnya suku itu ya dihukum, tapi hukumnya hukum pembinaan. Ya memang jutaan dibikin kayak
ya komplek lah gitu ya, komplek. Ah, tapi itu sifatnya pembinaan. Yang Barat menyebutnya sebagai kamp konsentrasi, sebagaimana dilakukan dulu Hitler terhadap orang-orang Yahudi. Padahal bukan kamp konsentrasi, ya kamp pembinaan, ya terhadap salah satu suku di Cina yang memang sudah kena virus Wahabisme. Nah, kita tahu ya macam ISIS, Wahabisme kan made in of Amerika. Jadi dibuat camp pembinaan, mereka diajarkan tentang ideologi negara, diajarkan bagaimana tentang civic, tentang kewarganegaraan. Bahkan bukan itu saja, ya terhadap suku ini ya diberikan pembinaan, perbekalan yang sifatnya keterampilan supaya suku ini bisa ya berkompetisi di Cina yang memang dalam hal ya fisik ya luar biasa. Artinya kompetisi ekonomi di sana, sehingga semua suku diharapkan memiliki keterampilan yang bisa berkompetisi, dilatih ya untuk bekerja, punya keterampilan, diharapkan nanti mereka keluar bisa ditampung di pabrik-pabrik maupun di unit-unit usaha atau berusaha sendiri. Dan itu berhasil. Ya, kita tidak terdengar lagi adanya pemberontakan ya di Cina yang memang itu pemberontakan itu biasa. Made in of Amerika. Ya, biasa Amerika yang memang berusaha menciptakan kerusakan di mana-mana, sebagaimana juga di Soviet ketika baru peralihan dari Uni Soviet menjadi negara Rusia. Itu di Soviet juga begitu, ada suku Chetnya yang akhirnya diperangi oleh sebelum Putin maupun oleh Putin, dan itu akhirnya Chetnya sekarang menjadi provinsi daerah otonomi yang sangat loyal kepada Rusia, dan Rusia pun akhirnya memakai orang-orang Chetnya ya, terutama kekuatan militernya ini sebagai bagian dari angkatan bersenjata Rusia. Banyak angkatan bersenjata Rusia adalah orang-orang Chechnya. Bahkan sekarang ketika perang melawan blok Barat, American Gang di Ukraina, itu adalah tentara-tentara Chechnya. Jadi Chechnya juga sebelumnya pernah berontak, lagi-lagi berontaknya itu made in of Amerika. yakni orang-orang Wahabi yang memang sudah masuk ke wilayah Rusia. Dan Rusia sekarang aman-aman saja, dan Putin sangat welcome sekali dengan agama Islam. Bahkan beliau membuat ya masjid terbesar di Eropa, ya maksudnya di Eropa Timur. Membuat masjid terbesar di Eropa Timur yang muat sampai 150.000 orang. Dan Rusia ya bangga memiliki masjid besar itu, dan yang meresmikannya pun Putin. Dan ada tayangan ya sangat luar biasa ketika Putin meresmikan, sambil Putin menghancurkan ISIS made of Amerika yang di Suriah. Beliau berpidato, Islam adalah agama rahmat. Ya, ISIS itu bukan dari Islam. Putin langsung mengirim jet-jet tempurnya ke Suriah, lalu membombardir ya ISIS yang saat itu sudah menguasai separuh Irak dan Suriah. Ya, karena memang itu made in of Amerika, maka dihancurkan oleh Putin. Jadi sekarang ya kita lihat ya komunisme itu sangat ramah dengan agama, yang memang ya semangatnya sebenarnya kalau komunisme untuk melawan kapitalisme. Salam.